Selamat pagi, saya Nilo Anggreni dari kelas B akan menyelesaikan UTS Pengantar Manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 2, manajer dalam kegiatan manajemen. Pertanyaan pertama, mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan? Semua organisasi tentu mempunyai beberapa program atau metode untuk mencapai sasaran, yaitu rencana. Tanpa rencana yang harus dikerjakan, kemungkinan besar tidak ada organisasi yang dapat bertindak secara efektif. Untuk menjalankan organisasi dengan segala permasalahannya, maka diperlukan manajemen yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus secara berkesinambungan. Orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya disebut manajer. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Maka oleh sebab itu, manajemen sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen menurut James A. F. Stoner dan administrasi menurut Luther Gulick. Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan administrasi menurut Luther Gulick, administration has to do with getting things done, with the accomplishment of definite objects. Administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan. Pertanyaan ketiga, gambarkan dan jelaskan kegiatan dari fungsi manajemen. Dari gambar ini, dapat dilihat fungsi manajemen saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Anak panah dengan dua arah ini menggambarkan antar fungsi planning, organizing, directing, dan controlling saling memiliki keterkaitan dalam proses manajemen. Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam suatu organisasi. Perencanaan adalah sebuah proses menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan yang akan diambil dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengorganisasian atau organizing adalah proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya kepada setiap karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Setiap perusahaan atau organisasi memiliki pengorganisasian yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing ini adalah proses pemberian motivasi, bimbingan, dan pengajaran kepada karyawan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan sangat berpengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan prosedur hasil kerja terhadap tujuan perusahaan. Controlling atau pengawasan ini berguna untuk melihat atau mengawasi aktivitas yang terjadi dalam perusahaan apakah sudah sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah satu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen ramah lingkungan. The greening of management atau manajemen yang ramah lingkungan adalah
Kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan dari kegiatan-kegiatan organisasi dengan dampaknya terhadap lingkungan. Yang keenam, tahun 2011, Tuan Smith bekerja sebagai staf karyawan di salah satu perusahaan di bagian produksi. Atas penilaian yang baik dari pihak manajemen produksi terhadap Tuan Smith, maka manajer memindahkan Tuan Smith dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Berdasarkan kasus di atas, dalam prinsip-prinsip manajemen merupakan bagian dari fungsi manajemen. Jelaskan. Kasus tersebut dapat digolongkan dalam fungsi manajemen pengawasan atau controlling, karena dalam kasus tersebut Tuan Smith dipindahkan berdasarkan kinerja yang baik di perusahaan. Terdapat 4 hal penting dalam pengawasan, antara lain, menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada, membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikan hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur. Pertanyaan ketujuh adalah, mandor pabrik yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan memberikan tugas ke bawahannya serta bertanggung jawab kepada manajernya adalah merupakan posisi jenjang manajemen. Jelaskan. Berdasarkan hal tersebut, posisi jenjang manajemen adalah manajemen lini pertama, first line manager. Seperti mandor, supervisor adalah tingkatan terbawah dalam manajemen, suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi langsung serta bertanggung jawab terhadap kelancaran pekerjaan para tenaga operasional di lapangan. Itulah tadi penjelasan saya atau presentasi saya mengenai UTS pengantar manajemen, khususnya pada tugas 2 manajer dalam manajemen. Terima kasih.